Salam, perkenalkan nama saya Rika Nigule. Saya semester 2 program studi pendidikan agama Kristen dengan nomor induk mahasiswa 08022307. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang teologi perjanjian baru dari bab 1 sampai bab 3 yang diapu oleh Ibu Erlina Waruhu, Magister Teologi. Bab 1, Introduksi Teologi Perjanjian Baru. Bagian A, pengertian teologi. Teologi berasal dari dua Yunani, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya firman Allah dan logos artinya firman. Kata perkataan ini Allah bukanlah objek penelitian, tetapi dia sebagai subjek teologi. Bagian B, teologi perjanjian baru. Teologi perjanjian baru merupakan ilmu teologi yang alkitabiah dari bersifat deskriptif, menggambarkan, yang bermuat 27 kitab dalam perjanjian baru. Nomor 1, fungsi dari teologi perjanjian baru. Fungsi mempelajari teologi perjanjian baru yaitu sebuah proses dan usaha untuk mengenal Dia, Kristus, baik pelayanannya dan pekerjaannya sehingga kita taat kepadanya. Nomor 2, pendekatan dalam teologi PB. Pendekatan yang dilakukan dalam teologi PB yaitu pendekatan teosentris, artinya sebuah pendekatan yang berpusat kepada Allah dengan memakai beberapa metode, yaitu nomor 1, metode analisis yang berarti menyelidiki terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui atau memahami keadaan yang sebenarnya. 2, metode gramatikal yaitu digunakan sesuai dengan tata bahasa. 3, metode historis yaitu yang berhubungan dengan masa lampau atau sejarah. 4, metode kontekstual yaitu hubungan dengan kejadian atau suatu kejadian. C, hubungan teologis PL dan PB. Salah satu masalah yang paling menarik dalam dunia Kristen adalah hubungan antara PL dan PB. Ada beberapa pandangan tentang hal-hal ini. Ada yang mengatakan bahwa PL dan PB bukan bersifat teologis, tetapi historis atau sejarah. Ada juga pandangan mengatakan bahwa PL merupakan sejarah keagalan, karena dalam PL merupakan sejarah keagalan. Keagalan ini berubah menjadi janji. Ada juga yang mengatakan bahwa PL merupakan Alkitab yang tulis aslinya, sementara PB hanya sambungan dari PL. Dan pandangan 2, ini tidaklah benar menurut pandangan Alkitab, yaitu Alkitab PL dan PB adalah kedua kitab yang tidak dapat dipisahkan, karena keduanya saling mengaitkan satu dengan yang lain. Artinya PL memandang ke depan, yaitu menekankan pada masa lalu dan masa kini. Sementara PB memandang ke belakang, artinya banyak nubuat-nubuat yang disampaikan oleh para nabi dan nubuat itu digenapi dalam PB. Bagian D, sejarah teologi PB. Dalam sejarah teologi PB baru diminati sekitar 2 abad terakhir ini. Sebelumnya teologis yang dinamati dogmatik, formulasi, doktrin dari gereja, dan sistematik yang seringkali merupakan hasil spekulasi filosofis. Dalam pendekatan sejarah PB yang digunakan yaitu pendekatan rasionalistik, yang artinya adalah yang masuk akal untuk mengerti PB. Bagian E, metodologi teologi PB. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perkembangan suatu metodologi, yaitu 1, pewahyuan, artinya profesis atau maju yang berkumulanis dalam wahyu yang berkaitan dengan Kristus. 2, pendekatan jari PB berpucat kepada kematian dan kebangkitan Kristus serta pengharapan akan kedatangan kedua kali. 3, teologi PB mengakui pengajaran Yesus dalam pengajaran dari penulis. PB tidak kontriksi atau tidak bertentangan, melainkan suatu kesatuan dan hormat. Bab 2, Injil sinoptik.
Bagian A, Injil Sinoptik. Injil Sinoptik adalah Injil yang menceritakan dari sudut pandang yang sama. Injil Sinoptik terbagi menjadi 3, yaitu Matius, Markus, Lukas. Berbeda-beda tetapi menceritakan tentang sudut pandang yang sama. Isi Injil Markus di 90% terdapat dalam Injil Matius, sedangkan Injil Lukas 50% terhadap dalam Injil Lukas. Bagian B, susunan kitab Injil Sinoptik. Matius ditempatkan sebagai kitab pertama, bukan secara ditulis lebih dahulu dari Injil yang lain, tetapi sebagai garis penegapan perkembangan Injil sesuai dengan amanat Yesus, yaitu menjadi sesuai dengan amanat Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dialamatkan kepada orang Yahudi, sementara Markus dialamatkan kepada orang percampuran Yahudi dan Romawi. Samaria dan Lukas dialamatkan kepada orang Yunani. Bagian C, problem sinoptik. Ada banyak masalah-masalah yang terdapat dalam Injil Sinoptik ini sehingga ada beberapa teori yang diusulkan, yaitu 1. Teori tradisi lisan adalah disampaikan secara lisan atau langsung, belum ada tulisan. 2. Teori saling bergantungan adalah teori yang saling mengaitkan atau menghubungkannya. 3. Teori Injil primitif, yaitu Injil yang mengambil lebih awal dari Injil sebelumnya. Ada banyak teori yang muncul mengenai teologi Injil Sinoptik ini, meskipun ketika Injil ini sama tentang Yesus dan pekerjaannya, masing-masing Injil ini memiliki penekanan-penekanan khusus, sekaligus menjadi ciri khas yang diberikan masing-masing penulis, sehingga memberikan yang sempurna tentang siapa Yesus. Bagian D, perbedaan Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Terdapat beberapa perbedaan antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, yaitu 1. Perbedaan materi. 2. Perbedaan penekanan. Perbedaan geografis. 3. Perbedaan struktur. Bab 3. Teologi Injil Matius. 1. Penulis ditulis oleh Matius sendiri yang disebut sebagai Lewi. Lewi adalah yaitu orang yang bekerja di bait Allah. 2. Temannya yaitu Yesus adalah Raja Mesianis. 3. Kata kunci yaitu kerajaan. 3. Waktu penulisan adalah tahun 600 Masehi. 5. Ditulis atau dialamatkan untuk orang percaya Yahudi. 6. Latar belakang Matius, yaitu jikalau Injil Markus ditulis untuk orang Romawi dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi, maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Ada beberapa latar belakang Yahudi dari Injil Matius di sini, yaitu 1. Tentang kelahiran Yesus. 2. Garis silsilah Yesus bertolak dari Abraham. 3. Pernyataan yang berulang-ulang tentang Yesus bagi anak Daud. 4. Pengapungan istilah yang khas Yahudi seperti kerajaan surga yang berarti kerajaan Allah. Sebagai ungkapan rasa hormat orang Yahudi sehingga segan untuk menyebut nama Allah secara langsung. 5. Injil Matius pada hakikatnya ditujukan kepada seluruh gereja serta dengan seksama menyatakan lingkup universal Matius. Tujuan penulisan. Adapun beberapa tujuan penulisan dari Injil Matius ini adalah 1. Untuk memberikan kepada sidang pembacanya kisah seorang saksi mata mengenai kehidupan Yesus. 2. Untuk meyakinkan pembacaan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias
yang dinubuatkan oleh Nabi PL yang sudah lama dinantikan. 3. Untuk menunjukkan kerajaan Allah dinyatakan dalam melalui Yesus Kristus. Bagian B, muata teologis. Nomor 1, Allah. Bagian A, Allah itu hidup. Doktrin tentang Allah yaitu hidup dalam Injil Matius cukup banyak dan cukup menggunakan Allah yang hidup adalah Allah yang mengakhiri sejarah kehidupan manusia, sebab dialah Allah yang hidup sampai selama-lamanya, dan dia jugalah Allah yang akan mengaruniakan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. B. Allah bekerja menurut rencana. Matius banyak berbicara tentang penggenapan dalam Perjanjian Lama. Dalam Injil ini terdapat 661 kutipan PL yang banyak diantaranya tergenapi dalam Injil Matius. Matius sangat menonjolkan peranan Allah dalam proses inkarnasi dan karya keselamatannya. Bagian C, Allah sebagai Bapa, yaitu pemeliharaan Allah yang terhadap umatnya. Dalam Injil Matius menyebutkan Allah sebagai Bapa sebanyak 44 kali. Konsep Allah sebagai Bapa oleh Matius juga banyak disajikan dalam hubungannya dengan beramal, pahala, dan doa. Misalnya, dalam doa Bapa kami, kita diajarkan pada waktu kita berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa. Sebagaimana setiap kali Yesus berdoa, kita menghampiri Allah sebagai Bapa, kecuali satu kali ketika ia menanggung dosa segenap umat manusia di atas kayu salib. Ia berseru dalam doa, "Ya Allahku." Bagian D, Allah Maha Ali. Matius mencatat banyak sekali kisah dan ajaran mengenai penghakiman dan hukuman yang memperkenalkan kepada pembaca bangsa Yahudi bahwa Allah Maha Adil dan Allah adalah hakim yang agung. Pada hari penghakiman, Matius mengisahkan bahwa anak Allah akan menjadi tokoh utama dalam proses penghakiman. Namun bila dan kapan hari penghakiman itu tiba, dikatakan bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nomor 2, Kristologi. Kristologi yaitu ajaran mengenai Kristus. Bagian A, ajaran Kristus dalam Injil Matius dibagi menjadi 5 bagian besar, yaitu 1. Khotbah di bukit. 2. Pengutusan ke-12 murid. 3. Perumpamaan tentang kerajaan Allah. 4. Kehidupan komunitas Kristen. 5. Kedatangan Kristus yang kedua. B. Person Yesus Kristus atau kitas tentang kehidupan Yesus. Ada beberapa ajaran mengenai person Yesus atau kehidupan Yesus yang dimulai dari sisilah Yesus sehingga sampai amanat agung. Bagian C, Yesus sebagai Mesias. Matius memperkenalkan Yesus sebagai Mesias. Banyak mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi dari awal penulisan Matius ini sampai akhirnya kita melihat bagaimana Matius memperkenalkannya Yesus sebagai Mesias. Bagian D, Mesias sebagai anak Daud, yaitu kita bisa melihat bagaimana orang-orang berseru kepada Yesus, meminta tolong kepadanya dalam Matius 9:22, dan juga perempuan Kanaan yang berseru kepadanya, anak Daud, mengandung artinya bahwa Mesias seperti Daud, bangsa Yahudi menyanjung Daud sebagai raja ideal. Bagian E, Yesus sebagai anak Mesias. 1. Yesus sebagai anak Allah. 2. Yesus adalah Tuhan. Dalam hal ini ada yang namanya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal adalah 3 pribadi dan 1 hakikat. Bapa adalah dan Roh
Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Allah yang dimaksud adalah Allah yang disembah, Sang Pencipta, dipuji dan dihormati dan ditinggikan. Bapa bukanlah Anak, Anak bukanlah Roh Kudus, dan Roh Kudus bukanlah Bapa. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Nomor 3, pneumametologi. Pneumametologi adalah ajaran atau doktrin tentang Roh Kudus. Bagian A, Roh Kudus adalah roh yang memberi hidup kepada kelahiran Yesus. Anak Allah Matius pasal 1 ayat 18 sampai 20. B. Membaptis dengan Roh Kudus, yaitu baptisan dengan menggunakan air sebagai tanda pertobatan. C. Menghujat Roh Kudus adalah bukan merupakan suatu ucapan semata, melainkan merupakan suatu sikap seorang yang mengeraskan hatinya dan terus-menerus menutupi pintu hatinya. Bagian D, Roh Kudus sebagai penolong. Pada konsep ini kita cukup mengenal dalam tulisan Yohanes, di mana Yesus mengatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Nomor 4, eklesiologi. Eklesiologi adalah doktrin atau ajaran tentang gereja. Ada 3 ayat-ayat yang berkenal dengan ajaran gereja dalam Injil Matius. Bagian A, pengakuan Petrus dan gereja. Ketika Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, Siapa aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesia, Anak Allah yang hidup." Kata kunci kerajaan Allah adalah, yaitu menghantarkan orang masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu melalui pengajaran dan penginjilan dan berita pengampunan. Sekian penjelasan materi tentang teologi Perjanjian Baru. Saya sapa kita kembali. Shalom.